Nah, kemudian peningkatan gairah seks dalam tubuh kita. Nah, kita akan merasakan gairah seks dalam tubuh kita itu akan meningkat. Keinginan untuk berhubungan seksualitas terhadap pasangan itu lebih meningkat ya teman-teman daripada hari-hari biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Herianti Latifah. Dan semoga hari ini ya teman-teman, ibadah puasa yang kita jalankan sempurna, tetap sehat yang pastinya, dan tetap menjalankan ibadah puasa dengan segar, bugar, semangat sampai hari lebaran nanti. Amin. Baik teman-teman, kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita tentang kenapa sih keputihan terjadi di saat 2 minggu telat menstruasi, dan keputihannya itu warnanya putih seperti putih telur mentah. Dan jadi pertanyaannya, apakah ini pertanda ovulasi atau ini pertanda sedang hamil? Nah, penasaran kan teman-teman? Sangat menarik ya. Dan sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang sangat berguna dari aku yang akan aku bagikan selanjutnya. Nah teman-teman, sebelum aku menjawab pertanyaan tersebut, sekarang aku menjelaskan dulu ya, apa sih ovulasi? Karena ovulasi ini tidak semua orang mengerti apa yang dimaksud ovulasi ya teman-teman, karena ini bahasa medis ya teman-teman. Jadi ovulasi adalah keadaan di mana sel telur matang dalam tubuh wanita dilepaskan dari indung telur menuju saluran Fallopi. Nah, bingung juga ya, saluran Fallopi itu apa? Nah ya teman-teman, saluran Fallopi adalah saluran penghubung antara indung telur dengan rahim yang ada dalam tubuh wanita. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau sel telur kita udah matang, itu akan dilepaskan oleh indung telur ke saluran yang menghubungkan antara rahim dengan indung telur ya teman-teman. Nah keadaan seperti ini atau keadaan ovulasi ini sering kita kenal sehari-hari dengan sebutan masa subur. Nah, ngerti ya teman-teman batas ini ya, masa subur ovulasi itu bisa disebut juga dengan masa subur. Kapan sih masa subur ini terjadi atau ovulasi terjadi ini kapan gitu ya? Nah, masa subur akan terjadi di saat hari ke-14 siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi pada wanita itu rata-rata pada 28 hari, walaupun sebenarnya rentannya itu dari 25 hari sampai 35 hari ya teman-teman. Itu siklus menstruasi. Cara menghitung siklus menstruasi atau cara kita melihat berapa hari sih siklus menstruasi kita, itu dari misalnya kita harus ketahui dulu hari pertama kita haid pada misalnya bulan Januari tanggal berapa, misalnya tanggal 1. Nah perkiraan kita datang haid lagi itu tanggal 1 bulan depan ya, bulan Februari. Tapi ya teman-teman perlu dicatat, kita harus mengetahui minimal 2 bulan terakhir lah. Bulan Januari misalnya tanggal berapa ya, tanggal 1. Kemudian bulan Februari kita dapat haidnya itu, datang bulannya itu tanggal berapa, misalnya tanggal 1. Berarti berapa hari itu rentannya ya, apa 28 hari atau 30 hari. Nah itu harus dihitung. Nah cara menghitungnya itu, untuk melihat masa subur kita itu, tanggal berapa perkiraan kita datang haid untuk bulan depan dikurangi 12 harinya ya.
Nah, tanggal berapa dikurangi 12 harinya. Nah, itulah jatuh tanggal masa subur kita atau masa ovulasi kita. Nah, di tanggal itu ya teman-teman, biasanya tanggal 14, 15, 16, 17, 4 hari atau 5 hari dari tanggal 14 hari siklus menstruasi kita ini, itu sangat berpengaruh jika kita berhubungan intim atau berhubungan suami istri. Kemungkinan untuk hamil itu sangat tinggi ya teman-teman. Tapi jika 5 hari ini kita tidak berhubungan suami istri, nah maka kemungkinan hamil itu juga rendah. Makanya banyak yang menggunakan tanggal masa subur ini menjadi KB alami. Dan bahkan ada juga sebaliknya yang mungkin pejuang garis 2, dia harus tahu masa subur ini dan kalau bisa setiap hari selama masa subur ini untuk berhubungan suami istri, supaya kemungkinan kehamilan itu lebih tinggi akan terjadi, karena sel telur yang kita hasilkan atau yang wanita punya itu sedang subur ya teman-teman. Nah, cara menghitung atau mengetahui secara pasti ya teman-teman hari dalam siklus haid kita ini adalah masa subur, nanti akan kujelaskan di video selanjutnya ya teman-teman secara rinci, karena siklus haid setiap wanita itu berbeda, ada yang 28 hari, bahkan ada yang tersingkat itu 21 hari. Nah, itu perhitungannya akan berbeda, ada yang dikurangkan 12 hari, ada yang dikurangkan 14 hari, dan bahkan ada yang dikurangkan 8 hari. Nanti akan aku buat insya Allah videonya yang selanjutnya, ini secara garis umum saja. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian apa sih yang mempengaruhi cepat atau lambatnya siklus haid ini? Nah ya teman-teman, yang mempengaruhi cepat atau lambatnya siklus haid ini adalah kenaikan atau penurunan berat badan ya teman-teman. Kemudian stres berat, dan selanjutnya itu kurang tidur. Bagi wanita mungkin sibuk, kurang tidur, ditambah lagi stres berat ya teman-teman. Nah, itu sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya kita datang bulan. Kemudian terlalu berat olahraga, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang mungkin terlalu aktif atau diet yang ketat ya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Dan yang terakhir yaitu bagi wanita yang mempunyai riwayat penyakit tertentu. Nah, itu yang mempengaruhi cepat atau lambatnya kita datang menstruasi atau panjang atau pendeknya siklus menstruasi pada wanita. Selanjutnya, apa sih tanda-tanda yang bisa kita kenali sebagai wanita kalau kita itu sedang mengalami masa subur ya teman-teman, atau saatnya ovulasi dalam tubuh kita ya. Nah, yang pertama itu suhu basal tubuh meningkat. Nah, suhu basal tubuh meningkat itu maksudnya suhu di saat kita istirahat. Nah, sering ya kita wanita di saat kita tidur, ada saat-saatnya kita istirahat, tidak beraktivitas, atau saat kita tidur tubuh kita itu terasa panas ya, seperti orang mau seperti demam ya. Nah, itu salah satu cirinya. Ciri yang kedua yaitu keputihan lebih cair dan warnanya itu putih seperti telur mentah. Nah ya teman-teman, jadi kita itu di saat masa subur akan mengeluarkan keputihan yang cair atau encer seperti putih telur mentah. Nah, kemudian peningkatan gairah seks dalam tubuh kita. Nah, kita akan merasakan gairah seks dalam tubuh kita itu akan meningkat. Keinginan untuk berhubungan seksualitas terhadap pasangan itu lebih meningkat ya teman-teman daripada hari-hari biasanya. Ini adalah berarti kita
sedang mengalami masa subur. Kemudian merasakan sakit dan kram bagian perut bagian bawah, dan sebagian ada juga yang merasakan sakit bagian punggung bawah. Nah, itu ya teman-teman cirinya kalau kita sedang mengalami ovulasi. Yang pertama, suhu basal kita meningkat, kemudian gairah seks kita meningkat, kita mengalami keputihan, encer, warnanya seperti putih telur mentah, kemudian kita akan mengalami kram dan sakit perut bagian bawah, dan ada juga bagian punggung mengikuti sakit juga ya teman-teman. Nah, ini cukup menjawab ya teman-teman, semoga menjawab salah satu pertanyaan teman kita yang mengalami keputihan yang seperti putih telur katanya di saat telat menstruasi. Nah, mungkin ini salah satu jawabannya. Nah, itu saja ya teman-teman untuk tanda-tanda dan pembahasan masalah ovulasinya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tonton terus atau tonton video aku yang lainnya yang sungguh bermanfaat insya Allah bagi kita semua, mau baik wanita, laki-laki, semuanya bermanfaat, dan insya Allah sungguh membantu bagi pertanyaan atau rasa penasaran teman-teman yang ada dalam pikiran teman-teman. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, ya teman-teman boleh pertanyaan atau pengalaman boleh tulis komen di bawah ini, insya Allah akan aku jawab satu persatu, dan jika memungkinkan aku akan buat kontennya juga ya teman-teman. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.